Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan bebek enaknya pakai sambal. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama The Ans Official. Ans, anak nakal tapi soleh. Dan bersama saya Septian Rizky Hidayat, biasa dipanggil Steven. Kali ini kita sedang berada di Calon Gardu Pandang, Desa Mergosari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang surat edaran dari Kemenak lewat Dirjen Bimas Islam Republik Indonesia terkait dengan pelaksanaan protokol penanganan COVID-19 di area Dirjen Bimas Republik Indonesia. Materi ini, ya. Di sini kita akan membahas tentang, mohon maaf ini mandan kabur kanginan, ada angin. Surat edaran tentang tadi saya sampaikan pelaksanaan protokol penanganan COVID-19 pada area publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Republik Indonesia. Kenapa harus kita bahas? Karena di sini ada 2 poin perubahan. 2 poin perubahan tersebut ada di ketentuan huruf E angka 3. Poin A diubah menjadi ada 7 poin. Poin pertama, pendaftaran nikah tetap dibuka tapi secara online. Secara online bisa dibuka di simkah.kemenak.go.id. Jadi sudah tidak ada melayani untuk pendaftaran nikah dalam bentuk tatap muka. Lalu poin kedua, permohonan pelaksanaan akad nikah pada masa darurat COVID-19 itu ditiadakan. Jadi untuk para pasangan-pasangan yang sudah ada niatan untuk menikah sampai pada hari ini, mohon untuk dimaklumi dan agar bisa ditunda. Kenapa? Karena ketika masih dalam masa COVID-19 ini belum selesai daruratnya, maka akan ditiadakan pelayanan pernikahan. Selanjutnya yang ketiga adalah pelaksanakan akad nikah hanya dilayani bagi calon pengantin. Oh ya, jadi yang daftar nikah sebelum tanggal 1 April itu masih dilayani. Jadi ingat, setelah tanggal 1 April sudah tidak dilayani, dan yang daftar sebelum tanggal 1 April itu masih dilayani. Selanjutnya poin keempat, pelayanan akad nikah di luar KUA ditiadakan. Ya, jadi biarpun yang sudah mendaftar sebelum 1 April dan rencananya akan menikah di rumah sendiri atau di masjid atau di hotel atau di manapun, itu akan ditiadakan, jadi harus dipindah, hanya bisa dilaksanakan di KUA tersebut. Jadi nanti kan sudah membayar tuh 600.000 kalau nikahnya di luar KUA. Nanti akan ada surat pernyataan ditandatangani di atas materi 6.000, nanti disampaikan ke Kemenak, lalu di situ akan dicantumkan nomor rekening kalian yang sudah mendaftar, lalu dari Kemenak akan mengembalikan uang yang sudah kalian daftarkan ke Kemenak tersebut. Nah, selanjutnya poin kelima, tetap melaksanakan pelayanan konsultasi dan informasi. Nah, jadi KUA ini masih tetap melaksanakan konsultasi, informasi, dan lain-lain, tapi secara online, tidak secara tatap muka lagi. Selanjutnya poin keenam, memberitahukan kepada masyarakat nomor kontak atau email. Nah, di sini jadi KUA itu harus memberikan nomor kontak ataupun email yang bisa dihubungi agar konsultasi dan informasi kepada masyarakat itu bisa berjalan secara optimal. Selanjutnya poin yang terakhir, poin yang ketujuh, itu pelaksanaan akad nikah secara online. Oke, jadi pelaksanaan akad nikah secara online di sini ya, ini pertanggal 2 April 2020. Pelaksanaan akad nikah secara online, baik secara telepon atau video call ataupun lewat aplikasi web yang lain, itu tetap tidak diperkenankan atau tidak boleh. Logikanya, masa nikah secara online, lalu kalau nikahnya online, malam pertamanya online juga. Ya itulah, itu poin pertama, yang poin A yang tadi saya bahas. Selanjutnya poin B. Sebelum ke poin B, saya haus guys.
Kita lanjutkan ke poin B. Poin B diubah menjadi ini tentang pelayanan akad nikah di KUA. Ada 3 poin. Poin pertama, membatasi jumlah orang yang mengikuti prosesi akad nikah tidak lebih dari 10 orang. Oke, dari arti pada saat prosesi akad nikah di situ tidak boleh lebih dari 10 orang yang ada dalam satu ruangan tersebut. Satu ruangan tersebut adalah ruang di KUA karena sudah tidak boleh nikah di luar KUA. Poin yang kedua adalah Satin dan anggota keluarga mengikuti prosesi akad nikah harus telah membasuh tangan. Oke, berarti calon pengantin dan anggota keluarga yang mengikuti prosesi pernikahan sebelumnya harus cuci tangan, pakai sabun ataupun pakai hand sanitizer dan juga wajib menggunakan masker. Dan poin yang ketiga, petugas wali nikah dan satin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker. Oke, jadi petugas, terus wali nikahnya, terus sama calon pengantinnya itu wajib menggunakan sarung tangan dan juga masker pada saat ijab kabul, karena di situ kan terjadi sentuhan antara si satin laki-lakinya dengan penghulunya atau dengan walinya. Jadi itu harus menggunakan sarung tangan ataupun dan juga masker pada saat ijab kabul. Di situ mungkin 2 poin itu saja perubahan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini kabur kanginan, ada angin terus guys. Dan di penutup surat edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 2 April 2020 sampai dengan situasi normal yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi ini sampai kapan sih nggak boleh nikah, sampai kapan pelayanan ditutup, sampai kapan apa? Jadi pertanyaan itu akan dijawab oleh pemerintah sendiri yang akan mengeluarkan situasi normal atau keadaan situasi normal yang sudah bisa kondusif sehingga bisa menyelenggarakan pernikahan seperti semula sebelum adanya COVID-19 tersebut. Jadi cukup sekian yang bisa kami sampaikan tentang surat edaran, perubahan atas surat edaran yang sebelumnya terkait dengan pelaksanaan protokol penanganan COVID-19 di area publik Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Demikian, dan jangan lupa sekali lagi itu video dari kami. Jika ada kekurangan, kesalahan, kehilafan apapun itu bisa jangan lupa dicoret-coret, ditulislah di kolom komentar di bawah ini. Kami butuh kritik, saran, dan masukan dari kalian untuk bisa agar channel ini bisa lebih baik ke depannya. Itu channel The Ans Official, Ans anak nakal tapi soleh. Cukup sekian dari saya, Septian Rizky Hidayat, biasa dipanggil Steven. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.